Kasus Enron adalah salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada awal tahun 2000-an, perusahaan energi terkemuka Enron Corporation mengalami kebangkrutan. Bersama saya Aditya Arputra, beberapa menit ke depan kita akan mengungkap fakta dan mempelajari kasus pelanggaran kode etik akuntansi dalam skandal transaksi Enron. Enron adalah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas. Didirikan pada tahun 1985 melalui penggabungan dua perusahaan gas alam. Enron awalnya fokus pada distribusi energi, tetapi kemudian berkembang menjadi rekayasa perdagangan energi, listrik, dan komoditas lainnya. Enron dikenal sebagai salah satu perusahaan paling inovatif pada masanya, dengan pendapatan yang sangat besar. Namun pada tahun 2001, skandal besar terungkap. Enron menggunakan praktek akuntansi curang termasuk manipulasi laporan keuangan dan penggunaan Special Purpose Entities atau SPE untuk menyembunyikan utang dan kerugian. Apa yang melatar belakangi skandal Enron ini? Skandal Enron disebabkan oleh kegagalan Dewan Direksi dalam melakukan pengawasan, memungkinkan penyalahgunaan entitas bertujuan khusus SPE untuk memanipulasi laporan keuangan. Arthur Andersen, auditor Enron, terlibat dalam penghancuran dokumen yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Saham Enron melonjak di akhir 1990-an, tetapi jatuh drastis pada tahun 2001, hingga Enron bangkrut pada 2 Desember 2001. Apakah yang harus diharapkan oleh direksi? Direksi diharapkan menjalankan pengawasan ketat terhadap manajemen, memastikan transparansi laporan keuangan, mematuhi hukum, menilai resiko bisnis, dan menjaga independensi. Mereka juga harus melindungi kepentingan pemegang saham serta mendorong budaya etis dalam perusahaan. Nah, yang lebih parah, bank bersedia menjadi kaki tangan dalam SPE Enron dan prabayar. Vasto menggunakan berbagai skema termasuk prabayar dengan dukungan lembaga keuangan. Bank-bank ini membantu menciptakan transaksi di luar neraca yang tampak sah, tetapi sebenarnya tidak memiliki tujuan ekonomi yang sehat. Selain itu, ada penghindaran pajak oleh Enron. Enron terlibat dalam transaksi pajak yang dipertanyakan dengan bantuan dari berbagai konsultan, bankir investasi, dan firma hukum yang menyembunyikan pajak lebih dari 2 miliar antara tahun 1995 sampai 2001. Lalu apa sih dampak kebangkrutan Enron? Tentunya dari dampak ekonomi, kerugian investor. Ribuan investor kehilangan miliaran dolar karena memanipulasi laporan keuangan yang membuat saham Enron jatuh dari $90 menjadi hampir tidak berharga. Hancurnya kepercayaan pasar. Skandal ini mengguncang kepercayaan investor terhadap pasar modal, terutama terhadap perusahaan besar dan auditor. Dampak pada perusahaan dan industri akuntansi. Tentunya kehancuran Arthur Andersen. Firma akuntansi besar ini runtuh setelah terlibat dalam penghancuran dokumen terkait audit Enron, kehilangan lisensi mereka, dan akhirnya dibubarkan. Selain itu, tentunya akan ada pengetatan regulasi. Kasus ini memicu reformasi akuntansi dan tata kelola perusahaan. Selain itu, ada dampak sosial, yang dimana krisis kepercayaan publik. Banyak yang mulai mempertanyakan integritas eksekutif korporasi besar, meningkatkan fokus pada etika dalam bisnis dan akuntansi. Baik, untuk kesimpulannya, kasus Enron adalah peringatan penting tentang perlunya pengawasan ketat, penguatan etika korporasi, dan transparansi penuh dalam dunia bisnis. Skandal ini bukan hanya tentang runtuhnya satu perusahaan, tetapi juga sebuah pelajaran bagi sistem keuangan global untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Terima kasih atas semua perhatian. Seperti cinta yang tumbuh perlahan, begitu juga dengan pengetahuan. Layaknya hubungan yang perlu komunikasi dan pemahaman. Paparan ini akan menjadi jembatan untuk menyambungkan ide-ide yang tertanam. Semoga setiap informasi yang saya sampaikan hari ini bisa menyentuh hati dan pikiran, seperti cinta yang perlahan menyelinap di setiap kehadiran. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.